Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Sejarah dan Sosiologi. Di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian sejarah dan sampai sejauh mana sejarah itu dibahas menurut para ahli. Tujuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian sejarah sebagai ilmu menurut persyaratan dan asas-asas serta sifat-sifat ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode ilmiah sejarah serta teknik penggunaannya dalam proses pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi serta penggunaan sumber sejarah dan ilmu bantu sejarah. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan perkembangan serta permasalahan sejarah sebagai ilmu sehingga mengenal karakteristik ilmu sejarah. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai-nilai sejarah maupun fungsi dan kegunaan sejarah khususnya sebagai wahana pendidikan. Deskripsi mata kuliah pengantar ilmu sejarah adalah mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan beberapa pokok bahasan, pengertian, dan permasalahan tentang sejarah sebagai ilmu. Kemudian ada metode sejarah, sumber sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Adapun kausalitas dan eksplanasi sejarah, pembabakan sejarah, perkembangan dan permasalahan sejarah sebagai ilmu serta karakteristik ilmu sejarah. Ada juga nilai, fungsi dan kegunaan sejarah serta sejarah sebagai wahana pendidikan. Pertama-tama, kita akan membahas asal kata sejarah. Dilihat dari asal katanya berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang artinya pohon kayu atau keturunan. Bisa juga diartikan asal-usul atau juga silsilah. Riwayat atau hikayat itu memiliki makna cerita yang diambil dari kehidupan. Ada juga kisah adalah bermakna cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Turki disebut tarikh yang memiliki arti tradisi dalam sejarah Islam. Dalam bahasa Eropa itu ada 3 jenis kata sejarah. Yang pertama adalah geschiedenis dalam bahasa Belanda, yakni sesuatu yang telah terjadi. Geschieden itu terjadi. Geschichte ya dalam bahasa Jerman itu sesuatu yang telah terjadi. Geschehen itu terjadi. Dalam bahasa Inggris itu disebut history.
yang memiliki makna aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan yang kronologis. Kata history berasal dari bahasa Yunani yang disebut historia, yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan, atau bisa juga disamakan dengan hakikat ilmu atau inquiry, melalui penelitian, melalui penemuan-penemuan. Dari asal kata sejarah, dari bahasa Arab, dari bahasa Eropa, kira-kira teman-teman memiliki sebuah gambaran bahwa sejarah itu bisa saja sebuah cerita yang diambil dari kehidupan, hikayat, riwayat, dapat juga berupa kisah yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ada juga bisa dikatakan tradisi dalam sejarah Islam, di mana hal ini disebut dengan istilah tarikh yang berasal dari bahasa Turki. Kemudian ketika kita menilik dalam bahasa Belanda, geschiedenis adalah sesuatu yang telah terjadi. Telah terjadi itu berarti dia adalah fakta-fakta yang dapat diungkapkan, atau fakta-fakta yang perlu diungkap atau perlu dikaji. Geschichte dalam bahasa Jerman itu adalah sesuatu yang telah terjadi, sama seperti geschiedenis dalam bahasa Belanda. Sesuatu yang telah terjadi ini perlu dikaji dan perlu mendapatkan perhatian yang khusus bagi para akademisi seperti teman-teman, bagi para peneliti ataupun pecinta sejarah, ya, penyuka sejarah. Dalam bahasa Inggris lebih ke hubungan aktivitas manusia yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun secara kronologis. Ketika kita berbicara kronologis berarti harus runtut, harus urut, ya. Dan dalam proses penyusunan itu kita tidak boleh melupakan yang namanya penyelidikan. Penyelidikan untuk memperoleh ilmu yang baru, ya. Untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena di situ disebutkan ada istilah inquiry, di mana inquiry ini adalah proses untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Definisi sejarah menurut buku CTPL, ya, history is past human behavior recorded and unrecorded in its many varieties. Sejarah merupakan behavior itu kebiasaan manusia yang terekam, recorded and unrecorded, dan yang tidak terekam, dan itu memiliki banyak variasi, banyak jenis, ya. Menurut Gustafsson, history is a mountain top of human knowledge from whence the doings of our generation may be scanned and fitted into proper dimension. Artinya
bahwa sejarah itu adalah puncak dari pengetahuan manusia. Ya, pengetahuan manusia yang harus diketahui oleh generasi penerus. Ya. Kenapa yang mungkin dapat dibaca dan hal tersebut bisa melintasi ruang dan waktu. Artinya sejarah itu tidak terbatas pada masa itu saja. Di masa yang akan datang, generasi penerus itu wajib untuk tahu ada fakta-fakta apa yang perlu dipelajari. Menurut Carr, history is a continuous process of interaction between the historian and his fact, an unending dialogue between the present and the past. Artinya bahwa sejarah itu adalah proses interaksi yang terus-menerus terjadi antara sejarawan dan fakta. Nah, antara sejarawan dan fakta ini perlu sebuah dialog, ya, dialog antara masa sekarang dengan masa lampau. Kenapa? Dalam proses berjalannya waktu, pasti ditemukan sebuah fakta-fakta baru yang dimana fakta-fakta tersebut akan memperbaiki fakta yang lama atau sebuah ilmu pengetahuan yang lama, dan itu bisa juga dikatakan sebagai sejarah. Menurut Burkhardt, history is what one is find worthy of not in another. Sejarah itu adalah sebuah masa yang sangat menarik dan itu perlu untuk dicatat. Ya. Jadi istilahnya itu adalah sejarah itu penuh dengan sesuatu hal yang menarik, ya, dan perlu kita kaji. Menurut Nagin, history can mean any event or episode that happened in the past, no matter to whom they happened and no matter whether the episode were in any way related. More often, the term is restricted to things that happen to people. Sejarah itu dapat berarti setiap event atau episode di masa lampau. Tidak peduli siapapun dan apapun itu episode tersebut, bahwa masa lalu tersebut dapat membantu manusia di masa yang akan datang. Bahasa sederhananya itu adalah sejarah itu menjadikan manusia lebih bijak, ya, dalam melihat masa yang akan datang. Menurut Lucy, somehow history is knowledge. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. It also means the past. Ini artinya bahwa masa lalu, past event, past actuality, all things said and done. And it also means the record of the past. Peristiwa masa lalu yang aktual, mereka berbicara itu dan selesai.
Artinya ada fakta di masa lalu tersebut, dan masa lalu tersebut pasti tidak berbohong. Masa lalu ya, masa lalu. Sejarahnya yang done itu tidak berbohong, and it also mean they record the past, dan pastinya masa lalu itu terekam ya, entah dalam bentuk tulisan, entah dalam bentuk prasasti, entah dalam bentuk relief, entah dalam bentuk sastra. Itu yang dimaksud record of the past, rekaman masa lalu. Masih di definisi sejarah, menurut Robert V. Daniels, history is the memory of human experience. Bahwa sejarah itu adalah ingatan dari pengalaman-pengalaman manusia. Apapun yang pernah terjadi, kemudian direkam, diingat, dan dituliskan, itulah yang dinamakan sejarah menurut Robert V. Daniels. Menurut G. Banks, all past event is history, artinya history yang aktual. History can help student to understand human behavior in the past, present, and future. Ini yang menjadi kata kunci di pendidikan sejarah modern ya, bahwa sejarah itu dapat membantu pelajar, mahasiswa untuk memahami perilaku manusia di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi itu menurut G. Bank. Menurut Bapak sejarah kita, Pak Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain. Kata histori yang dipadankan dengan sejarah memiliki 4 pengertian. Yang pertama, sesuatu peristiwa, suatu kejadian, sesuatu yang telah berlalu. Yang kedua, riwayat dari peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Yang ketiga, semua pengetahuan tentang masa lalu, khususnya tentang masyarakat tertentu. Yang keempat, ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Jadi, histori yang disamakan, yang dipadankan dengan sejarah, pengertiannya adalah 4 hal ini. Suatu peristiwa, suatu kejadian yang telah berlalu, misalnya peristiwa G30S, itu adalah peristiwa benar terjadi. Kemudian riwayat dari peristiwa itu sampai sekarang kita juga tahu riwayat dari peristiwa G30S. Semua pengetahuan tentang masa lalu. Kalau kita bicara siapa pelaku dari G30S, maka ketika kita membaca sumber-sumber yang ada, banyak sekali ya pengetahuan yang menyebutkan bahwa pelaku G30S itu adalah banyak versi, khususnya tentang masyarakat tertentu, bahwa ada buruh tani, kemudian ada gerwani, dan lain sebagainya. Itu adalah khusus tentang masyarakat tertentu, masyarakat kaum marginal, kaum proletar. Kemudian ada ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan.
Apa yang bisa diwariskan dari peristiwa G30S? Bahwa pada saat itu ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, dan itu wajib generasi penerus untuk mengetahui hal tersebut. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan ilmu. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah kejadian di masa lalu. Ya. Nah, orang yang menulis sejarah itu adalah sejarawan. Jadi sejarawan itu adalah orang yang ingin tahu tentang masa lalu. Jadi kalau teman-teman itu ingin tahu tentang masa lalu, berarti teman-teman sudah masuk kategori sejarawan. Nah, sejarawan itu menyusun fakta-fakta yang dimiliki dengan mengajukan pertanyaan, mencari pendapat untuk mendekati kebenaran. Nah, mendekati kebenaran inilah yang disebut objektivitas sejarah. Ketika fakta sudah dimiliki, data sudah didapatkan, pertanyaan jawaban sudah diperoleh, sudah diolah semuanya, berarti dapat disimpulkan sejarah seperti yang tertulis. Sejarah seperti yang tertulis ini ya buku-buku sejarah yang teman-teman bisa temui. Misalnya saya ambil contoh bukunya Anthony Reid, Asia Tenggara dalam kurun waktu 1500 hingga 1800 misal. Seperti itu sejarah seperti yang tertulis. Ada juga bukunya Pak Sartono Kartodierjo, Dari Imperium Menuju Emporium. Itu juga sejarah seperti yang tertulis. Peristiwa itu adalah kejadian, kenyataan, aktualitas masa lalu. Jadi peristiwa itu kejadian, kenyataan yang aktual pada masa lalu. Nah, kisah itu adalah cerita, kesan, memori, tafsiran tentang peristiwa pengalaman masa lalu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu peristiwa, apa itu kisah. Ya. Nah, dua hal ini dipadukan itu untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Nah, ilmu ini adalah metode khas sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, imajinatif masa lampau manusia berdasarkan data, peninggalan, bukti tulisan, atau rekaman. Setelah mendapatkan data, peninggalan, bukti tulisan, dan rekaman, maka ada pun yang perlu didapatkan kemudian itu adalah pernyataan-pernyataan, bisa dari para ahli, bisa dari saksi sejarah, kemudian juga pendapat dan pandangan. Nah, akhirnya ilmunya diperoleh. Apa? Pengetahuan yang tersusun, a body of knowledge yang syaratnya ada objek, ada metode, ada pokok permasalahan atau subject matter. Objeknya ada, metodenya ada, pokok permasalahannya juga ada.
Saya ambil contoh peristiwa reformasi tahun 99. Peristiwa penting yang berkaitan dengan manusia, reformasi, objeknya reformasi, metodenya kita perlu mengkaji, bisa studi pustaka, bisa fenomenologi, bisa studi kasus, bisa etnografi, atau bisa juga kita mengkaji dengan menggunakan metode sejarah itu sendiri. Nah, dari situ ada pokok permasalahan atau subject matter. Kenapa kok muncul reformasi? Ada permasalahan apa sih selain krisis moneter? Selain korupsi, kolusi, nepotisme di era rezim Soeharto? Nah, itu adalah pokok permasalahan. Apakah tiba-tiba reformasi begitu saja? Nah, itu adalah subject matter. Sejarah. Ketika kita berbicara sejarah, maka hal pertama yang ada dalam benak kita adalah sebuah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Jadi kalau teman-teman menulis skripsi, menulis tentang tugas akhir atau proposal, apapun itu yang berkaitan dengan sejarah, maka yang harus diperhatikan adalah disusun secara ilmiah. Kemudian ada kurun waktu tertentu. Kemudian ada tafsiran. Setelah ditafsirkan, dianalisis kritis sehingga orang yang membaca itu mudah memahami dan mudah mengerti. Nah, gambaran masa lalu tentang manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah meliputi urutan fakta masa tersebut dengan diberi tafsiran serta penjelasan yang memberi pengetahuan tentang apa yang telah berlalu. Gambarannya adalah bahwa dalam menyusun cerita sejarah, teman-teman tidak boleh melupakan yang namanya kronologis. Setiap urutan fakta itu memiliki tafsiran tersendiri, di mana tafsiran itu akan memberikan penjelasan apa yang sedang terjadi pada masa tersebut. Itu yang dimaksud fakta yang memberikan tafsiran. Nah, yang berikut sebagai sesuatu studi keilmuan tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu lampau dan yang telah meninggalkan jejak-jejaknya di waktu sekarang, di mana tekanan perhatian terutama diletakkan pada aspek peristiwanya sendiri. Dalam hal ini terutama yang bersifat khusus dan segi-segi urutan perkembangannya yang kemudian disusun dalam suatu cerita sejarah. Berarti segala yang dialami manusia di masa lampau kemudian meninggalkan jejak, entah itu tadi tulisan, entah itu berupa prasasti, entah susastra, entah relief, entah candi, apapun itu. Di situ perlu diperhatikan ada peristiwa apa yang sedang terjadi. Dan dari situ kemudian kita akan mengurutkan
kronologisnya sehingga bisa disusun sebuah cerita sejarah yang menarik. Ya, cerita sejarah yang menarik. Nah, sebagai suatu studi yang berusaha untuk mendapatkan pengertian tentang segala sesuatu yang telah dialami, diucapkan, dipikirkan, dan dilaksanakan oleh manusia di masa lampau yang bukti-buktinya masih bisa ditelusuri atau ditemukan hingga masa sekarang. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali ditemukan bekas-bekas peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah bukti bahwa di masa yang lampau ternyata seiring berjalannya waktu, bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit itu masih bisa ditemukan, masih bisa diperoleh. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk mendapatkan pengertian tentang segala sesuatu yang dialami, ya kan, diucapkan, sastra, dipikirkan, relief, atau mungkin dilaksanakan pembangunan monumental misalnya. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai menghantui pemikiran-pemikiran teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan, saya persilakan menuliskan di kolom komentar. Dan untuk tugas yang pertama atau tugas yang kedua sesuai dengan pertemuan kali ini, silakan teman-teman mencari satu peristiwa, ya, satu peristiwa dan satu kisah. Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas sehingga Pak Septa bisa memberikan penilaian. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.